Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat selalu. Puji syukur alhamdulillahirrahmanirrahim, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan berkat rahmatnya kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita, memberikan kita keselamatan, menjauhkan kita dari segala macam mara bahaya, serta selalu memberikan rezeki yang barokah dan melimpah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Masuk underpass Transit guys. Kita berangkat dari rumah jam 6 kurang 10 menit. Hari ini hari Jumat tanggal 10 Juli 2026. Oke, keluar underpass Transito. Kalau belok kiri sana menuju ke flyover Purwosari ya. Kita ambil kanan menuju Bangjo Tugu Lilin Pajang. Cuacanya cukup cerah ya. Sepertinya tidak sedingin kemarin pagi guys. Kemarin pagi itu dingin sekali, luar biasa. Ternyata Dieng pun juga membeku kemarin pagi. Mulanya kok wadem banget nih gini. Oke, kita melaju ke arah selatan ya. Dari lapangan Makam Haji Pajang Kartosuro melaju ke arah Gentan, Baki, Langenharjo, Solo Baru. Wah, pagi ini ketika bangun jam 4 lihat sepak bola sambil baca berita online, ada kabar yang mengejutkan guys. Salah satu kepala daerah di Solo Raya kena OTT KPK. Semoga mendapatkan penyelesaian yang terbaik ya untuk semuanya ya. Dan semoga tidak berpengaruh ke pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang sudah ada ya. Intinya pemerintahan harus tetap berjalan ya. Wah, isi kerasa adem guys. Setelah sampai di ini Masjid Al Azhar Gentan. Terasa dingin. Memang minggu-minggu ini berarti memang sudah bediding ya guys. Bangjo Gentan.
Wah, ujung jari-jari tangan terasa dingin sekali guys, karena kita pakai kaos tangan frudul ya, jadi ujung jarinya terbuka. Di sosial media itu ada informasi tentang suhu yang ada di daerah kita ya guys. Salah satunya informasi di Dieng itu yang sering viral itu. Ternyata Dieng di tanggal 6 kemarin juga sudah membeku ya, sampai -6 derajat Celcius, minus loh guys ya. Sehingga tanaman-tanaman yang ada di kebun di wilayah Dieng sana itu terbungkus dengan es, kayak es apa namanya, kayak es kristal ya. Di salah satu Instagram itu ada yang posting apa namanya, dedaunan tanaman sayur itu sampai kemelitik gitu ya, suaranya kemelitik dipegang itu karena dibungkus oleh air yang membeku jadi es ya, -6 derajat. Nah kemarin itu kalau nggak salah ya sampai 11 atau berapa itu, pokoknya ya terjadi membeku di sana ya. Saya baca di IG itu ya, di Banjarnegara apa itu nama akunnya ya, berarti memang hari-hari berdiding ini. Sejak tanggal 6 sekarang tanggal 10 sudah 4 hari berarti ya puncak berdiding. Untuk kemarin pagi ketika kita berangkat ngantor juga dingin seperti ini, terus sampai mana itu ya, belum masuk Sukoharjo kota aja sudah bindeng ya, sudah terkena pengaruh dinginnya, suaranya jadi serak-serak, bindeng, gebres terus. Sampai di sekolah juga tidak sembuh, tapi malah kayak wong pilek gitu ya. Itu teman-teman pada ngatain saya sedang pilek gitu ya, karena kondisinya memang bindeng kayak wong pilek gitu ya. Si Ita juga bully sedang pilek gitu ya. Katanya wajahnya kayak orang pilek ya, memang kedinginan terus bersin terus, suaranya bindeng, jadi ya kayak orang pilek ya, kedinginan ya. Mungkin pagi ini sudah pengalaman pengalamannya, maksudnya sudah kemarin sudah terjadi seperti itu, jadi pagi ini mestinya ya sudah beradaptasi ya, sudah tidak kaget dengan hawa dingin pagi ya. Kita merasakan paling dingin itu ya kemarin itu pas berangkat itu, walaupun sebelumnya juga sudah terasa dingin, tapi kemarin tuh dingin banget benar ya. Setengah perjalanan harus terserang kedinginan, jadi koyok kena flu itu ya. Saiki ya bisa dingin guys, yang tangan rasanya yang tercep di ujung jari itu. Wah ini koyo Karang Tengah terus koyo ngopo pirang derajat. Oh iya, tadi malam ada informasi dari grup ini ya, grup keluarga besar Karang Tengah. Mbak Bekti itu yang kasih informasi, ditanya Pak Anggit di Karang Tengah suhunya berapa. Kemarin katanya suhunya mencapai 15 derajat Celcius ya, luar biasa ya. Kemarin ketika kita camping di Pleseran aja
pas pagi itu suhunya 17 derajat itu wadem era umum. Neng Karangtengah bisa 15 derajat. Tapi memang di Karangtengah itu ciri khasnya memang suhunya dingin guys. Bahkan di siang hari, tengah hari panas itu suhunya dingin. Saya sudah merasakan 10 tahun di Karangtengah ketika dinas di sana ya. Di tengah siang hari, siang bolong itu ketika mengajar tuh kedinginan di neng halaman guys. Jadi berjemur di halaman itu ora kroso, ngerti-ngerti gosong. Karena suhunya dingin tapi matahari bersinar dengan cerahnya pas tengah hari ya. Tapi anehnya suhunya masih kalah dengan panas ya. Jadi dingin banget ya, terutama pas musim bediding seperti ini. Diding neng berjemur di halaman tuh rakroso nganti gosong. Patung Pandowo 5 Sukoharjo. Berarti ini Sukoharjo beberapa hari ini diguncang dua kejadian yang viral ya, yang fenomenal ya. Kemarin lusa itu terjadi kecelakaan konten kreator Sukoharjo, Andra ST itu yang naik McLaren dari Sukoharjo mau masuk kota Solo, sampai di Teluan, di pasar Teluan itu terjadi accident ya. Kalau saya lihat dari videonya itu, setelah Bangjo Teluan itu ke arah utara, melaju ke arah utara, kemudian mau menyalip kendaraan yang di depannya lewat sebelah kiri, terus roda belakangnya nyelip ya, nyelip atau sampai keluar dari aspal, terus mobilnya monteng gitu ya. Nah, mobilnya monteng itu menghantam tiang telepon sama tiang listrik sampai mobilnya tugel ya. Jadi tugel ngarep karo mburi, tugel jadi loro. Yang separuh menghantam median jalan ke sebelah kanan, yang separuh ke sebelah kiri. Itu di sosial media ada videonya, bahkan diulang-ulang gitu ya. Oh, ternyata si Andre itu menjamu sesama konten kreator, si Robby siapa itu ya, itu para streamer, para gamer streamer, ternyata bertamu ke Solo ya, bertemu dengan fansnya, bertemu dengan subscribersnya, masih anak-anak, masih remaja itu ya rata-rata, karena itu gamer. Si Andra itu bisa sampai subscribernya bisa 13 juta guys. Penghasilannya luar biasa dari YouTube. Saya cek di Social Blade itu penghasilannya sudah M ya. Per bulan itu penghasilannya sudah M ya. Kalau nggak salah kemarin itu
penghasilan terendah per bulannya itu 2000 sekian dolar ya, 2000 sekian dolar sampai sekian, jadi interval ya, rentang ya. Jadi kita bisa mengecek pendapatan dari YouTuber atau konten kreator di sosial media lainnya itu lewat website yang namanya Social Blade ya, Social Blade. Tinggal dimasukkan nama unik akunnya apa itu ya, nama username-nya apa, nanti sudah masuk ke sana. Nanti bisa dilihat apa namanya, level dari channel itu apa itu ya. Yang tertinggi itu ya A+, ada yang B, ada yang B min, ada yang C min, ada yang C ya. Jadi tingkatannya pakai huruf ya, semakin baik semakin ke A. Kalau yang Andra ST itu kemarin setelah kejadian itu saya buka channelnya ya, penasaran ya. Sebelumnya saya belum kenal sih, belum tahu juga ya, karena ya itu kan apa namanya, domainnya di anak-anak remaja ya, para gamer, para streamer itu mestinya komunitasnya Viki itu. Kalau yang Robby itu saya belum ketemu ya. Robby siapa itu? Robby Pancoro atau siapa itu? Nah itu sepertinya Andra itu menjamu Robby yang datang ke Solo dengan jumpa fansnya di Manahan, kemudian di mana lagi begitu. Terus sebetulnya si Andra ST itu menyewa bodyguard sih. Saya buka IG-nya bodyguardnya yang ngawal pas kegiatan itu, namanya apa ya kemarin ya, Solo Bodyguard Indonesia atau apa itu, Solo Bodyguard Indonesia itu. Saya buka beberapa postingannya itu. Ya, di sana ada klarifikasi dari, sepertinya dari penanggung jawabnya itu, Michael siapa itu, yang badannya gede sterek gitu, pakai rambutnya kanan kiri dipendekin terus tengahnya gondrong itu ada klarifikasi, ternyata mereka memang disewa untuk pengawalan Andra ST itu ketika menjamu Robby dengan kegiatan-kegiatannya, mulai dari main bola basket di Manahan terus sampai kegiatan yang lainnya. Tapi itu pengawalan pribadi ya, bukan pengawalan event ya. Jadi yang dikawal itu personalnya. Ya tentu saja kalau sudah orang terkenal seperti itu kan dikerubuti orang banyak itu ya, dikerubungi oleh fansnya itu. Nah itu kan membantu mengamankan ya, paling enggak memisahkan kalau terjadi perebutan, pengen foto, pengen salaman, itu kan crowded banget itu. Nah bodyguard seperti itu dibutuhkan ya, jadi untuk mengamankan personalnya bukan eventnya. Jadi klarifikasi dari Solo Bodyguard Indonesia itu pengamanan personalnya bukan pengamanan eventnya. Di situ juga disampaikan ternyata di malam kejadian itu sebetulnya bodyguardnya juga memberikan pengawalan, tapi pengawalan sebelum kejadiannya itu kan sekitar jam 2 itu ya. Kejadian kecelakaannya itu jam 2. Ternyata si
pengawalnya itu sudah dibebaskan, sudah diperbolehkan pulang sebelum jam 2 itu. Katanya si Andra CS-nya sudah pengen istirahat begitu, sehingga pengawalnya boleh pulang begitu. Nah, ternyata di jam 2 itu ada kejadian itu. Berarti kejadian itu sudah lepas dari pengawalan pribadi dari YouTuber atau konten kreatornya. Karena di sosial medianya Solo Bodyguard itu banyak yang tanya kenapa kok dikawal bisa terjadi kecelakaan gitu ya. Akhirnya ada klarifikasi dari Solo Bodyguard Indonesia itu. Saya lihat di kontennya Solo Bodyguard Indonesia itu juga beberapa postingan menayangkan ketika pengawalan si Andra sama Robby itu ya, Robby Pancoro ya, Robby Pancoro, Pancoronya pakai PJ, Panjoro, nama apa ejaan lama itu, Robby Panjoro. Sama satu lagi siapa itu, ada 3 konten kreator sih. Ya dari situ yang bagi saya sih yang perlu yang perlu dilihat, yang perlu dicontoh ya, kesuksesan dari konten kreatornya itu sampai bisa menembus 13 juta subscriber itu luar biasa ya. Bayangin guys ya, kalau melihat di story-nya itu memang dia mulai konten itu dari SMA ya. Tapi yang namanya konten game itu luar biasa memang komunitasnya ya. Game, kemudian ada streamer ya. Jadi kadang kan seperti yang sudah dilakukan Vicky itu, jadi ketika dia main game itu di streaming ya. Jadi di live streaming. Jadi komunitas gamer ya luar biasa banyaknya. Kalau yang sudah mahir, sudah bagus, sudah banyak penggemarnya ya otomatis banyak yang nonton. Dan main game itu nontonnya kan durasinya juga lama ya guys. Sekali main game itu bisa berpuluh-puluh menit dari mulai sampai selesai. Streaming juga sama ya, tidak sebentar ya, butuh waktu lama. Jadi ada istilah streamer itu ya, itu bisa jadi ketika dia main game di live streaming, main gamenya, kemudian banyak subscribernya yang menonton, bisa jadi orang lain yang main game atau komunitas lain yang main game kemudian di streaming oleh orang lain juga ya. Jadi yang jelas streamer itu memang melakukan live streaming dari aktivitas main game, entah itu main gamenya sendiri atau orang lain yang main game gitu ya.
13 juta itu satu pencapaian yang luar biasa guys. Kalau artis mungkin gampang ya, karena artis itu sudah punya banyak penggemar. Tapi seorang gamer bisa mendapatkan subscriber 13 juta ya, luar biasa. Apalagi dia masih muda ya, 21 tahun. Tapi ya itu tadi ya, namanya remaja ya, komunitasnya ya di game banyak sekali penggemarnya. Apalagi dia suka bikin konten-konten yang lucu-lucuan gitu ya, anak-anak kan seneng gitu ya. Ya memang apa namanya, YouTuber tuh memang yang bagus mungkin seperti itu ya, jadi satu tema begitu ya. Rezeki lancar. Oh, ada Jetbus 3 Plus pariwisata ini. Wah, mulai dingin guys, pertigaan Songgorunggi. Wah, ini hidungku mulai meler ini, dingin meler. Tangannya mulai jimbar ini, mulai dingin banget. Ini hari kedua kita kedinginan di jalan OTW ini. Jari-jarinya sampai jimper guys, geringgingan. Kalau bawa mobil mungkin tidak sedingin ini ya, malah tanpa AC wis adem ini bawa mobil. Masuk wilayah Kecamatan Uter guys. Bang Jateng Uter. Wah, adem guys, mulai menggigil. Padahal properti kita sudah termasuk berukut tuh guys. Orang Jawa mengatakan berukut sangat secure ya. Kita pakai helm full face, kemudian pakai masker yang untuk menutupi hidung sampai dengan leher, sampai ke dalam jaket, sehingga dimungkinkan bisa meminimalisir udara yang masuk ke tubuh kita itu. Kemudian kita pakai jaket parasit juga. Belum sampai di situ, masih ditambah dengan ini apa namanya, pelindung dada ya. Jadi saya pakai pelindung dada yang setengah, hanya dada saja, untuk mengurangi terpaan angin dari depan itu.
dan itu manfaatnya luar biasa. Ini tidak terasa ada terpaan angin yang merembes yang masuk ke tubuh itu. Tapi kalau terpaan secara beban terasa ya, jadi terpaan angin itu terasa berat di dada, itu terasa, tapi anginnya nggak sampai masuk ke dalam tubuh ya. Nah ini masuk anginnya dari ini pergelangan tangan. Jadi jaket di pergelangan tangan itu kan ya kita pakai kaos tangan juga sebetulnya. Mestinya kalau yang dingin seperti ini kaos tangannya yang full ya, tidak ujung jarinya tidak terlihat. Ini saya pakai kaos tangan yang ujungnya terlihat, tujuannya biar sensornya tidak terganggu ya. Jadi untuk megang apa-apa itu kalau ujung jarinya terbuka itu tidak terganggu sensornya. Jadi benar-benar peka gitu ya. Nah kalau kita pakai kaos tangan full itu agak terganggu ya, seperti tidak terasa itu ketika memegang sesuatu itu. Contohnya kayak kalau ngambil uang di dompet, kemudian buka tutup tangki bensin mau nambah bensin. Nah ini anginnya masuknya dari ini di sekitar jam tangan ini, masuk ke rongga jaket, ujung jaket merambat ke lengan. Jadi anginnya masuk rongga pergelangan jaket di pergelangan tangan. Nah itu bisa masuk sampai ke terasa, sampai ke bahu, sampai ke belakang, sampai ke ini, sampai ke punggung. Nah untungnya kita di belakang pakai ini backpack, pakai backpack di tas punggung, jadi bisa menutupi punggung dari terpaan angin yang dari dari depan merambat ke belakang lewat samping-samping tubuh atau tangan itu ya. Jadi backpack itu gunanya juga untuk ini, melindungi dari terpaan angin juga. Sebetulnya untuk pelindung dada itu kan ada yang model double ya. Jadi pelindung dada itu ada yang double, yang depan belakang gitu ya. Jadi modelnya seperti rompi itu, tapi hanya dihubungkan oleh strap di bahu dan di sebelah kanan kiri, apa namanya, di sebelah kanan kiri perut itu hanya dihubungkan sama strap saja. Nah, ini yang model double, model pelindung dada double. Saya lebih suka yang satu layer saja, yang depan saja ya, karena lebih simple ya, bisa kita pakai ketika sudah pakai jaket. Jadi pakai jaket dulu baru pakai pelindung dada. Kalau yang double kan nggak bisa ya, harus pakai pelindung double dulu baru pakai jaket gitu. Lagian kita pakai backpack, jadi yang belakang sudah terlindungi oleh backpack. Yang bikin terasa nyaman ya kalau semua properti kita pakai ya guys, karena ya kita apa namanya, naik motor itu kan terpaan anginnya luar biasa, apalagi dengan kecepatan tinggi ya. Biasa luar kota kan mestinya
harus hemat waktu ya, punya target waktu yang harus dicapai. Wah ini anget banget guys, karena langsung diterpa sinar matahari yang dari sebelah timur, kena tubuh kita anget. Wah nyaman banget nih, Dede mesti nyaman, enak ya. Neng driji wis tidak jimbar lagi, kena panas sebentar aja ya di Kali Ancar. Sepanjang Kali Ancar kena sinar matahari dari sebelah timur, kerasa anget neng awak ya. Padahal sedelok loh, mung selama melintas dok. Ini ban yang kita ganti kemarin juga terasa oke untuk nikung agak rebah gitu ya, karena cukup lebar ya, 90/100. Jadi untuk belok agak rebah gitu enak ya. Oke, kita masuk ke dalam kawasan dalam kota Kabupaten Sukoharjo guys. Wah relatif anget sampai di sini. Masuk Wonogiri kota relatif anget karena mataharinya sudah bersinar dengan gagahnya. Neng driji wis mending, ora jimbar banget. Bangjo Giriwono, kalau ke kiri ini ke Wonokarto, kalau ke kanan ke Joho, rumahnya Pak Rudi, Pak Darmawan, Mas Wahyudi, Mbak Erna dulu yang sekarang di Sekretariat Dewan, Pak Joko. Belok kiri, belok kanan sorry. Kalau belok kiri ini ke Wonokarto, ada Pak Didit, Pak Bambang, Pak Samsul, Bu Nuryati, Bu Wiji, orang-orang yang pernah atau sedang berinteraksi dengan kita di sekolah selama bertahun-tahun ya guys. TB Metro Jaya hijau. Wah ini aspalnya agak bergelombang, ini aspal tambal-tambalan.
taman konten. Wah, lagi Mbak Wulan ini bareng Mbak Desi, ini bareng Mbak Wulan. Mbak Wulan karo Bumi. Jadi putranya Mbak Wulan tuh namanya Bumi. Sepertinya Bumi ikut. Tak tutke wae lah. Lama sih alun-alun karo putrane masalahnya. Oke guys, sudah sampai di kantor ini. Jangan lupa bolong, support terus dengan like. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kekurangan, kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, intip soto wis ngarepan iki. Intip soto AD 1139 PM.